Yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan membawakan alur cerita yang berjudul Pokemon Master Journey The Series. Jadi kami akan melanjutkan part 4. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Pagi hari, Koharu dan Profesor Sakuragi serta para Pokemon sedang melakukan senam dengan bimbingan yang diberikan oleh Barir. Tak lama kemudian Satoshi datang dan ia melempar tas ke arah Go. Satoshi langsung mengajak Go untuk pergi ke Prefektur Hoenn. Singkat cerita, mereka sampai di Prefektur Hoenn untuk mengikuti pertarungan Pokemon di Battle Frontier Vedro Cup. Di sana Satoshi mengikut sertakan Pikachu dan Barir. Sementara Go mengikut sertakan Hibani dan Strike. Namun ia tidak terlalu berminat untuk mengikuti pertarungan Pokemon. Hanya saja Satoshi mendaftarkannya, sehingga Go terpaksa untuk ikut. Tiba-tiba ada Pokemon yang lewat. Langsung saja Go mengejar Pokemon itu. Ketika Go pergi, Satoshi melihat Pokemon Hariteyama dan pemiliknya yang mendatanginya. Satoshi mengira si pemilik Hariteyama itu mengajak bertarung. Ternyata ia hanya ingin lewat untuk membuang sampah. Sementara di tempat lain, Go telah berhasil menangkap Pokemon yang ia kejar. Pokemon itu bernama Tsubame. Lalu Go mengeluarkan Tsubame dan mengikutinya untuk mencari Kemuso atau Pokemon jenis serangga. Tapi Go malah bertemu dengan Pokemon Graina. Kembali ke Satoshi yang sedang berkenalan. Pemilik Pokemon Hariteyama itu bernama Houji. Ternyata Houji juga ikut serta dalam pertarungan Pokemon. Namun ia merahasiakan salah satu Pokemonnya kepada Satoshi dalam pertarungan Pokemon nanti. Tapi tiba-tiba Graina muncul beserta Go dan Hibani yang sedang mengejarnya. Saat Go akan menangkap Graina, Houji melarang. Ternyata Graina adalah Pokemonnya. Lalu Go memamerkan keberhasilannya kepada Satoshi terkait Pokemon Tsubame yang telah ia dapatkan. Tapi secara tidak langsung Houji terlihat meremehkan Go terkait Pokemon Tsubame itu. Dan hal tersebut membuat Hibani kesal. Namun karena ia takut dengan Graina, Hibani melampiaskan kekesalannya kepada Satoshi. Melihat itu, Pikachu menjadi marah. Kemudian pertarungan pertama dimulai, yaitu antara Go dan Houji. Saat di pertandingan, Go mengeluarkan Strike, sementara Houji menggunakan Graina. Pertandingan itu pun dengan telak dimenangkan oleh Houji. Lalu pertandingan kedua, Go menggunakan Hibani. Sayangnya Go masih kalah dengan Houji yang hanya menggunakan Pokemon Grainanya. Selesai pertarungan, Satoshi dan Go pergi ke Pokemon Center untuk memulihkan Hibani dan Strike. Setelah kedua Pokemon itu kembali pulih, Satoshi menyemangati Go untuk ceria, tapi Go tetap masih kesal dengan kekalahannya. Satoshi lalu meminta kepada Go untuk melihat pertarungannya nanti, tapi Go terlihat acuh dan ia memutuskan pergi untuk mencari Pokemon. Pertarungan demi pertarungan pun dimulai berbarengan dengan langkah kaki Go yang sedang berlari. Sampai akhirnya di babak final Satoshi dan Houji bertemu.
Ternyata Go hadir untuk melihat babak final dari pertarungan Satoshi melawan Houji itu. Di arena tanding, Satoshi menggunakan Barir, sementara Houji menggunakan Hariteyama. Pada pertandingan pertama, Satoshi memenangkan pertandingan. Lalu di pertandingan kedua, karena Hariteyama sudah kalah, Houji lalu menggunakan Griana. Sementara Satoshi masih akan menggunakan Barir untuk bertarung melawan Griana. Namun tak disangka Barir menolak bertarung karena takut dengan Griana. Satoshi lalu menyuruh Pikachu untuk melawan Griana. Akhirnya final pun selesai. Satoshi memenangkan pertandingan itu. Saat mengangkat hadiah kejuaraan, Satoshi didatangi oleh Houji. Sore harinya Satoshi dan Go kembali pulang. Di tengah perjalanan, Go tiba-tiba berhenti setelah ia mengucapkan selamat atas kemenangan Satoshi. Dan di sana Go menyatakan ketertarikannya terhadap pertarungan Pokemon. Lalu pada malam harinya di tempat penelitian Profesor Sakuragi, ternyata Go telah berhasil mendapatkan Pokemon Kemuso. Bahkan ia membawa 3 ekor sekaligus. Setelah itu pada keesokan harinya mereka berdua pergi ke laut, dan di sana terlihat banyak sekali kawanan Pokemon Monokurage. Go lalu menangkap salah satu dari mereka. Setelah berhasil mendapatkan seekor Monokurage, tiba-tiba kawanan Pokemon itu membubarkan diri. Ternyata ada sesuatu yang datang dengan cepat mengarah ke mereka. Mereka kemudian membawa Pokemon Pochama itu ke tempat penelitian Profesor Sakuragi, dan di sana mereka mengamati Pochama yang terlihat sangat kelaparan karena makannya yang begitu lahap. Lalu perhatian mereka pun teralih kepada Koharu yang telah pulang sekolah. Koharu kemudian menanyakan kegiatan yang mereka lakukan. Go menjawab jika mereka sedang melihat Pochama, tapi Pochama itu tiba-tiba menghilang. Barir lalu datang dan menginformasikan terkait Pochama yang sedang berenang di bak mandi. Singkat cerita, asisten Profesor Sakuragi menyuruh mereka untuk ke ruang utama. Saat di ruang utama ternyata ada seorang gadis yang bernama Misaki sedang melakukan video call. Ternyata Pochama adalah Pokemon milik Misaki dan ia tinggal di kota Kisaki yang berada di prefektur Shinoh. Misaki sangat terkejut dan cemas ketika mengetahui jika Pochama telah berenang dari kota Kisaki sampai ke kota Kuchiba. Mendengar pernyataan itu, Profesor Sakuragi kemudian menyuruh untuk mengembalikan Pochama. Singkat cerita, Satoshi dan Go akhirnya berangkat menggunakan kapal dan di prefektur Shinoh ternyata memiliki suhu yang sangat dingin. Saat di kapal, Satoshi dan Go melihat pamflet terkait perlombaan balap Pokemon. Dan mereka berniat untuk melihat perlombaan itu setelah menyelesaikan urusannya. Di sisi lain, tim Rocket diam-diam mengikuti perjalanan Satoshi dan Go ke prefektur Shinoh. Lalu di pelabuhan, setelah Satoshi dan Go turun, langsung saja Go menangkap Pokemon Tamanta. Tak diduga Misaki juga ada di sana, tapi Pochama terlihat marah ke Misaki saat Misaki mendatanginya. Kemudian Misaki mengucapkan terima kasihnya ke Satoshi dan Go.
tapi kacamatanya tiba-tiba jatuh. Langsung saja Pocama mengambil kacamata itu, namun ia masih acuh ke Misaki. Dari belakang Misaki muncul Pokemon Guregru. Ternyata Guregru itu Pokemon milik Misaki juga. Melihat kedatangan Guregru, tiba-tiba Pocama marah. Karena kedua Pokemon itu tidak akur, Satoshi dan Go penasaran terkait penyebabnya. Misaki pun langsung menceritakan dari awal saat pertemuan pertamanya dengan Pocama. Dulu ketika kacamatanya terjatuh ke laut, tiba-tiba Pocama muncul dan membawa kacamata Misaki. Sampai akhirnya Misaki menawarkan ke Pocama untuk ikut lomba balap Pokemon, dan Pocama berhasil memenangkannya. Setelah Misaki menceritakan pertemuan dengan Pocama, Go lalu kembali bertanya terkait pertemuan Misaki dengan Guregru. Misaki pun bercerita jika pertemuan dengan Guregru tidak jauh berbeda seperti saat bertemu Pocama, karena kasusnya masih sama, yaitu kacamata Misaki yang jatuh ke laut. Dan dari pertemuan itu menumbuhkan persaingan antara Pocama dengan Guregru, sampai akhirnya Pocama pergi menjauh karena kalah berenang dengan Guregru. Setelah Misaki bercerita, Satoshi menyimpulkan jika Pocama pergi berenang hanya ingin dipuji oleh Misaki, dan Go menambahkan jika Pocama berenang sampai ke kota Kuchiba sebagai latihannya untuk dapat mengalahkan Guregru. Karena saat di lab Profesor Sakuragi, Pocama juga berenang. Tiba-tiba Pocama datang membawa 2 stiker balapan es, lalu memberikan salah satunya ke Guregru. Ternyata Pocama ingin menuntaskan urusan balapannya dengan Guregru. Melihat itu, Go juga berniat mendaftarkan Tamanta, Pokemon yang baru saja ia dapatkan. Diikuti Satoshi yang juga ingin ikut serta mendaftarkan Pikachu dalam balapan es. Tak lama kemudian balapan es Pokemon pun dimulai. Karena Pikachu kesusahan berenang, Tamanta yang berada di posisi keempat lalu berbalik dan membantu Pikachu. Tiba-tiba dari dalam air tim Rocket muncul. Langsung saja mereka menangkap Pokemon yang sedang berlomba tersebut. Sementara Pocama dan Guregru masih tetap bersaing melanjutkan balapannya tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Satoshi yang dari atas kapal menyuruh Pikachu untuk membebaskan Pokemon yang telah ditangkap tim Rocket. Hal itu membuat tim Rocket kesal, lalu mereka menggunakan senjata rahasianya. Lalu dengan Pokeball itu tim Rocket mengeluarkan Pokemon Kairiki dan Tanbir. Pertarungan pun akhirnya terjadi. Saat Tanbir menyerang kapal, Misaki tak diduga akan terjatuh dari kapal itu. Sampai akhirnya Pocama dan Guregru menyadari Misaki dalam bahaya. Mereka berdua lalu bekerja sama untuk menyelamatkan Misaki. Hibani kemudian menendang Tanbir, diikuti Pikachu yang langsung menyerang tim Rocket. Setelah itu, pertandingan balapan es Pokemon pun dihentikan karena kekacauan yang telah terjadi. Sementara Pocama dan Guregru akhirnya akrab kembali. Hingga kemudian, sore harinya Satoshi dan Go kembali pulang. Lalu setelah perpisahan itu, Misaki juga memutuskan kembali. Saat di perjalanan, tiba-tiba kacamata Misaki terlempar ke laut.
Oke, cukup sekian. Jadi itulah alur cerita dari film Pokemon Master Journey The Series Part 4. Untuk part selanjutnya tunggu di video berikutnya. Jangan lupa support channel kami, like, comment, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.